Terpujilah Allah Tritunggal yang menjaga memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh berkumpul dalam satu persekutuan saudara-bersaudara di dalam Tuhan. Dari tengah-tengah kedukaan kami datang kepadamu ya Allah. Kedukaan yang terjadi saat ini kami percaya itu semua ada dalam ketetapan Tuhan. Maka biarlah ibadah penghiburan yang boleh kami lakukan bagi keluarga yang ditinggalkan keluarga Siregar, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Kita akan menaikkan mazmur berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia melahirkan aku di padang yang berumput hijau. Dia memberikan aku air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam tempat peperangan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemudahan akan menyertai seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah-Tuhan sepanjang masa. Kembali kita menaikkan pujian Tuhan pula kembali. Yang suka dipilih
berdoa? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang adalah berita penghiburan bagi kami yang berduka. Maka biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mendengar dengan baik, memahami dengan benar, dan terlebih firman menghibur setiap kami yang berduka, menguatkan kami yang lemah, dan secara khusus memberikan petunjuk bagi kami bagaimana kami harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang benar. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami di tengah-tengah kedukaan ini, karena kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah penghiburan bagi keluarga Siregar malam hari ini. Kita akan baca bersama dari Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2, kita akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32 yang demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan menurut Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dalam ibadah penghiburan malam hari ini bicara tentang damai sejahtera yang melampaui maut. Kalau kita lihat, tidak sedikit orang, termasuk di dalamnya orang Kristen, yang meletakkan kebahagiaan atau kedamaian dari apa yang ia miliki di dalam seluruh keberadaan hidupnya. Contoh, orang dikatakan bahagia kalau dia punya segala hal yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka orang akan bilang, enak banget dia bahagia. Ataupun orang meletakkan kebahagiaan pada uang, harta, kekayaan, atau jabatan yang ia miliki. Ada juga orang yang meletakkan kebahagiaan pada keluarga atau punya keturunan yang sudah hidup secara mapan. Bahkan ada yang juga meletakkan kebahagiaan dan damai sejahtera itu pada umur panjang yang diberikan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah kalau dalam hidup ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki semua hal yang saya sebutkan tadi. Tetapi ketika kita meletakkan kebahagiaan dan kedamaian pada apa yang kita miliki dalam dunia ini, maka saya bisa pastikan satu ketika hal itu hilang dari kehidupan kita, kita akan merasakan duka yang sangat mendalam. Ada orang yang punya harta banyak, ketika itu hilang dalam sekejap dia bisa jadi gila, atau dia bisa mengalami kedukaan yang begitu dalam di dalam hidupnya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, apa yang sesungguhnya harus kita miliki secara dalam kehidupan kita, hal yang paling mendasar agar membuat kita itu tidak merasakan sesuatu yang seperti dimiliki oleh dunia ini. Matius 24 ayat 35 katakan begini, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Artinya semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki dalam hidup kita
satu ketika akan lenyap. Tapi yang namanya perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu akan tinggal untuk selama-lamanya. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang sejati yang kita miliki itu bukan dari apa yang kita punya yang bisa memuaskan kedagingan kita, tapi apa, di mana atau bagaimana kita tinggal dan hidup dalam firman Allah. Karena firman itu kekuatan yang memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita. Nah, ini yang dialami oleh Simeon atau Simon dalam perikop pembacaan kita tadi. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa Simeon ini adalah seorang yang terkemuka di Yerusalem. Dia dikenal sebagai seorang yang punya roh nubuat. Jadi roh nubuat itu adalah orang yang mampu untuk mengatakan hal-hal yang melampaui dirinya. Dan juga dikatakan dia menerima wahyu dari roh Allah bahwa sebelum dia meninggal, dia akan berjumpa dengan Sang Mesias. Dan bagian perikop yang kita baca itu adalah peristiwa perjumpaan antara Simeon dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah oleh umur 8 hari oleh kedua orang tuanya. Nah, saudara, hal yang menarik adalah waktu Simeon berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Terlihat dari perkataan Simeon dalam perikop kita tadi katakan begini. Dia katakan, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai dan sukacita, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini keluar dari sebuah ungkapan hati yang paling dalam, yang melambangkan sebuah kepuasan diri. Karena saya sudah lihat juru selamat, jadi ya udah, kalaupun hari ini saya menghadapi kematian, itu bukan lagi merupakan sesuatu kekhawatiran dalam hidup saya. Itu perkataan Simeon. Dan hal yang sama juga kita tahu dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidup Rasul Paulus begitu luar biasa dihadapi berbagai macam penderitaan. Tapi pada akhirnya dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mana ada orang yang mati untung menurut dunia, tapi keuntungan itu dialami oleh setiap mereka yang hidup selama hidup, ia hidup bersama dengan Kristus. Nah, rasa puas yang dicampur dengan kebahagiaan yang sejati itu dialami oleh Simeon ketika dia mampu menerjemahkan Kristus di dalam seluruh bagian hidupnya. Nah, beda dengan kita manusia sekarang ya. Kadang-kadang kita bilang begini, aduh Tuhan, kalau bisa jangan mati dulu deh. Saya masih banyak punya beban. Anak-anak saya masih kecil. Jangan saya mati dulu karena saya masih mau memiliki atau menikmati segala hal yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kepuasan kita itu tidak diletakkan pada apa yang kita miliki, tetapi pengenalan kita akan siapa itu Yesus. Hari ini dalam tengah-tengah kedukaan dalam ibadah penghiburan ini, saya ingin mengajak kita belajar dari seorang tokoh Simeon. Perjumpaan dia dengan Tuhan membawa Simeon mengalami kebahagiaan, bahkan melampaui maut sekalipun. Nah, beberapa tokoh Alkitab juga mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Misalnya Sakeus, sebelum berjumpa dengan Yesus dia hidup menurut nafsu dunianya. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia mengambil keputusan meninggalkan semua dan mengalami kebahagiaan yang sejati bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita raih kebahagiaan yang sejati ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman pasti dan merasakan damai sejahtera, pasti merasakan sukacita. Meskipun terkadang firman yang kita dengar tidak enak untuk kita jalani, karena ada banyak kedagingan kita yang harus kita tembus demi kita hidup dalam ketaatan pada firman. Hidup dalam firman adalah hidup dalam kebahagiaan. Almarhum yang kita kenal, Bapak, kalau di gereja dipanggil Pak Sahala, ya, beliau adalah pribadi yang tidak terlalu terbuka secara pribadi, tapi beliau sangat rajin untuk mengirimkan ayat firman Tuhan. Ada beberapa dari kita jemaat yang termasuk saya secara pribadi. Terakhir saya mendapat
WhatsApp dari Pak Sahala itu tanggal 25 kemarin. Yang mengirimkan satu bagian firman Tuhan. Meskipun banyak pandangan-pandangan beliau yang bisa dikatakan itu bagian dari refleksi imannya kepada Allah. Dia paling kuat berpegang bahwa keselamatan hanya pada Kristus. Dan bagi saya, hari ini Pak Sahala meninggal di dalam Kristus. Karena dia mempertahankan iman itu sampai dengan akhir hidupnya. Refleksi iman kita pribadi lepas pribadi bisa berbeda-beda. Tapi selama kita hidup, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan sejati. Dia adalah pribadi yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka itulah yang menjadi penghiburan bagi keluarga dalam masa kedukaan ini. Firman Tuhan, saya percaya Pak Sahala meninggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan penghiburan bagi keluarga, saudara bersaudara dari Pak Sahala yang ditinggalkan, kita jemaat Tuhan, rekan-rekan sepelayanan. Dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat hari ini ketetapan Tuhan. Tuhan telah menetapkan 58 tahun hambanya ada di dunia ini untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Maka biarlah hari ini dia pergi juga di dalam iman Kristus yang menyelamatkan dan memberikan tempat yang terindah dalam kerajaannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan, bahwa kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya akan kami miliki, bukan ketika kami memiliki apa yang memuaskan kedagingan kami di dunia ini, tetapi hal yang paling utama, yaitu ketika kami memiliki Engkau, hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan kami dari segala keterikatan dosa dalam bentuk apapun. Hari ini Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu percaya bahwa Engkau Allah yang tetap membentuk kami, dan Engkau tidak pernah menyerah untuk membentuk kami menjadi pribadi yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka biarlah hari ini juga kebenaran firman-Mu memberikan penghiburan bagi keluarga Siregar yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Lukas Purba Sahala Siregar. Kami tahu Tuhan, perpisahan karena kematian meninggalkan duka. Tetapi dalam iman Kristiani kami percaya bahwa kepergian almarhum, ia menuju ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka biarlah ini menjadi penghiburan bagi keluarga di tengah kedukaan, bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya. Maka biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi saudara bersaudara dari almarhum Pak Sahala, bahkan juga rekan-rekan yang mengasihinya, jemaat Tuhan, di mana ia ada dan bertumbuh bersama di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan telah menetapkan beliau untuk mengakhiri segala sesuatu di dunia ini, dan ia pergi untuk menerima mahkota kebahagiaan sejati yang Tuhan telah siapkan baginya. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan ya Tuhan, karena kami tahu ia mati di dalam Tuhan hari ini. Berdoa secara khusus juga ya Bapak, untuk persiapan penghormatan terakhir bagi jenazah almarhum Pak Sahala yang akan dilaksanakan di hari esok, baik mulai dari ibadah pelepasan sampai ibadah pemakaman. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap orang yang akan hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang berduka akan dihibur oleh Tuhan. Dan Tuhan menolong kami sehingga baik ibadah pelepasan sampai pemakaman, semua yang mengantar jenazah kekasih kami, biarlah segala sesuatu boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Cuaca yang ada kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga semua boleh berlangsung dalam kendali-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami pun bergumul dalam apa yang kami alami dalam hidup kami. Kami pun selama almarhum ada di dunia ini,
Selama beliau hidup ada hal-hal yang juga menjadi interaksi kami yang tidak berkenan. Kami mohon pengampunan ya Allah. Dan biarlah malam hari ini ya Tuhan, kami boleh tetap mengalami sukacita sejati jika kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu setiap pribadi kami. Tuhan tahu keluarga dengan apa yang mereka boleh kumpuli. Maka kami juga imani Tuhan, Engkau Allah yang terus mendampingi kami dalam setiap persoalan yang kami hadapi, untuk kami boleh keluar sebagai pemenang-pemenang Allah. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami malam hari ini. Kami serahkan ruangan ini juga ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami serahkan juga orang-orang yang ada saat ini yang juga berada di tempat yang sama, yang mengalami kedukaan. Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapak, ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Kalau dalam hari hidup ini kami banyak bersyukur, kami kurang bersyukur. Kami masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Bapak, ampunilah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, jadi kami dapat berikanlah kami pada malam ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberikan kesempatan untuk jemaat GKU Bintaro menaikkan pujiannya. Guru Nabi beres. Nanti aku ada sedikit jangan berwajib. Dari teman-teman di sana kita nama-nama dulu. Sampai detik. Aku dia raja di hutan. Karena merasa apa? Karena dia beribadah. Di hutan supaya bisa. Dari hutan kita makan bersilat dan belajar.
Saya mengajak kita semua berdiri dan kita akan menaikkan nyanyian penutup mengakhiri pada kita dan setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Kendati hidupku tentram dan senang. Yang berduka dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera. Teruslah saudara bersaksi tentang Kristus bahkan di tengah kedukaan sekalipun. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara menjadi umat tebusannya. Dialah yang akan menguatkan, menghibur, dan memberkati saudara-saudara di tengah-tengah kedukaan ini, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.